Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abai wa asyadi wa sadati al-ajilla, para masyayikh al-kurama, para hadirin al-ahibba, sudah banyak kita dengarkan nasihat-nasihat mutiara-mutiara hikmah, dari mulai manaqib sirah, perjalanan hidup, biografi Al-Habibul Imam Al-Hafidh li kalamillah bil ihsani wal itqan, Ja'far bin Syekhan As-Saqaf, yang semoga keberkahannya melimpah kepada kita, ditambah dengan banyaknya nasihat-nasihat yang kita dengarkan tadi. Teringat ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kejadian perahu Nabi Nuh alaihi salam, walinaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan agar kami menjadikan peristiwa itu sebagai sebuah peringatan dan pelajaran, dan bisa didengarkan oleh telinga-telinga yang baik. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alha udhuna Ali, ya Allah, jadikan telinga yang bisa menerima hal-hal yang baik itu telinga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali inilah yang juga pernah ditanya oleh seseorang, hal khassakum nabiyyukum bisyai', apakah kalian ya ahlul bait, hal khassakum nabiyyukum bisyai', wahai ahlul bait, apakah Nabi kalian mengkhususkan kalian dengan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain? Maka beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, ma khassana illa fahman fi kitabillah, kami tidak diberi kekhususan apa-apa melainkan pemahaman yang lebih terhadap kitabullah Al-Quran. Karena itu jangan heran kalau Al-Habib Ja'far bin Syekhan hidup dengan Al-Quran, menjadi seorang penghafal Al-Quran, tidak hanya hafal, bahkan bisa mengambil, mengeluarkan ilmu-ilmu yang tidak diketahui orang lain melalui ayat-ayat Al-Quran. Inilah warisan daripada Ahlul Bait yang dikatakan fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu walillahi wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'ani fi qarani. Mereka itu adalah kelompok kaum yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengharapkan apa-apa selain Allah ta'ala, dan mereka akan selalu bergandeng bersama Al-Quran, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadisnya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di. Kata Nabi, aku tinggalkan untuk kalian umatku dua perkara yang apabila kalian pegang teguh perkara ini, kedua-duanya ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, wa'itrati ahla baiti, yaitu ahli baitku, keturunanku. Kata Nabi SAW, la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya ini, Al-Quran dan keluargaku, ahli baitku, tidak akan pernah terpisah sampai keduanya nanti datang kepadaku di telagaku. Jadi pegang teguh dua hal ini. Di majelis ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Bagaimana tadi Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi menyampaikan, kita merasa hati kita menjadi hidup ketika mengenang orang-orang terdahulu, mengenang salaf-salaf kita. Teringat ucapan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas,
haitsu qala inna abna az-zaman kasyannil yabis wa in ma rasyashta taqassaf, bahwa penduduk zaman ini ibarat kantong air yang sudah kering. Kita ini kantong air yang kering. Kalau tidak ada majelis-majelis seperti ini yang memercikkan air kepada kita, maka kita akan sudah rusak. Jadi kita bersyukur dengan adanya majelis-majelis semacam ini, kita mendapat banyak percikan air. Percikan-percikan air itu adalah percikan ilmu, percikan daripada faidah-faidah dan hal-hal yang baik yang kita dengarkan, sehingga hal itu diharapkan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Mereka ahli Quran dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran, mereka adalah ahlinya Allah, mereka keluarganya Allah, mereka orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Habib Ja'far bin Syeikhan As-Segaf yang semoga menjadi teladan qudwah bagi kita semua yang hadir di majelis ini. Para hadirin, banyak jalan menuju kepada Allah. Para wali-wali itu punya banyak tariqah, sebagaimana dikatakan oleh As-Sayyid Bakri Syatta dalam nazamnya, liwahidihim tariqun munturuk yakhtaruhu yakunu min dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa ka kathratil awradi kasawmis shala wa ka khidmatin lin nasi wal hamdil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Ada banyak cara untuk bisa wusul sampai kepada Allah Ta'ala. Ada yang memilih dengan cara mendidik umat, dengan cara melalui pintu ilmu, mendidik orang lain agar mengerti ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah SAW. Ada yang memilih cara tariqah dengan banyak wirid, banyak zikir, banyak salat, banyak puasa. Ada yang memilih dengan cara berkhidmat. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas menjadi orang besar, sepupu Rasulullah SAW karena khidmah. Khidmah yang kita anggap mungkin sesuatu yang remeh. Menyiapkan air bersucinya Nabi, didoakan sama Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan Abdullah ibn Abbas pemahaman yang lebih terhadap agama dan ajari dia ilmu ta'wil. Langsung menjadi orang yang besar. Konon diriwayatkan antri yang mau belajar ilmu di rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi orang keluar masuk itu sampai antri. Satu rombongan datang bertanya tentang tafsir, keluar datang lagi rombongan bertanya tentang hadis, keluar lagi datang lagi rombongan masuk bertanya tentang hukum-hukum fikih, keluar lagi masuk lagi rombongan bertanya tentang hukum waris dan seterusnya. Full, begitu luar biasa, penuh orang yang menuntut ilmu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas berkat doa dari Nabi SAW, buah daripada khidmah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang dikenal sebagai sahibun na'lain wal wisadah, sahibul wisadah wan na'lain, kemana-mana cuma bawa sendalnya Nabi dan membawa bantalnya Nabi. Karena berkah khidmahnya yang luar biasa, Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang panutan di dalam qiraah, ilmu qiraah Al-Quran, sampai Nabi menganjurkan baca Al-Quran seperti qiraahnya Ibnu Ummi Ma'bad, bacaannya Ibnu Mas'ud. Maka teringat bagaimana Syekh Yusuf An-Nabhani berkata, Sa'id bin Mas'udin bi khidmatin bi ni'alihi wa ana sa'idu bi khidmatin bi mithaliha. Kalau Ibnu Mas'ud menjadi beruntung karena berkhidmat membawa sandalnya Nabi kemana-mana, maka saya menjadi orang yang beruntung karena berkhidmat dengan menggambar sandalnya Nabi. Orang pertama yang menggambar sandalnya Nabi, terompanya Nabi adalah Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau merasa beruntung berkhidmat dengan itu. Ini cara-cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak cara yang bisa kita peroleh menjadi riyadhah kita untuk sampai kepada Allah. Alhasil, marilah
Kita melalui majelis ini belajar banyak hal. Kita jadikan Al-Habib Ja'far bin Syekhona Segaf cerminan kita. Beliau bisa sukses bukan karena apa-apa. Yang membuat beliau sukses tinggi derajatnya Allah Subhanahu wa taala. As-Saqi Baqi, yang memberi Al-Habib Ja'far masih ada. Bisa saja kita diangkat derajatnya seperti mereka-mereka para aulia illah, asal kita mau menempuh jalan mereka. Mudah-mudahan insya Allah melalui majelis ini tumbuh himmah kita, semangat kita, dan kita keluar dari majelis ini menjadi orang yang lebih baik, meneladani para salaf kita. Jangan keluar dari barisan ini, jangan keluar dari kelompok ini, jangan keluar dari soft ini, maka insya Allah kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Dan kita doakan mudah-mudahan Al-Habibul Ustadz Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Saqaf yang banyak berkhidmat untuk umat, mulai dari urusan Rabitah sampai urusan rumah sakit Al-Ma'unah, apa yang tidak diurusi sama Habib Taufik. Mulai pondok pesantren, urusan Rabitah, urusan semuanya diurusi, sampai urusan rumah sakit diurusi. Jadi ini mudah-mudahan orang-orang seperti beliau ini Allah berikan kekuatan zahir batin, Allah berikan kesehatan yang prima, dan Allah bantu berkat ajdad wa aslafi, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesuksesan apa yang menjadi himmah beliau. Dan kita doakan semua zuriyah keturunan Al-Habib Ja'far bin Syekhona Segaf dijadikan khairu khalaf li khairi salaf. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang sebagaimana dikatakan yaftakhiruna bi aba'in lahum salafu ni'mal jududu walakin bi'sa ma khalafu. Mereka punya kakek-kakek yang baik, kakeknya luar biasa, ayahnya luar biasa, patut dibanggakan. Tapi pertanyaannya, apakah kita patut dibanggakan oleh mereka, kakek-kakek kita? Terakhir sebagai penutup, saya pernah sampaikan Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang menceritakan ini, bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafaqih punya seorang anak yang masih kecil. Anaknya kemana-mana dibawa dan dikasih pakaian imamah dan jubbah. Setiap ke majelis kemanapun dibawa. Suatu saat anaknya yang kemana-mana dibawa yang masih kecil ini dengan dikasih imamah dan dikasih jubbah, diajak menuju ke satu tempat, yang di tempat itu ada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang tadi kita dengarkan qasidahnya dibacakan. Di tempat tersebut ada beberapa anak-anak kecil sebaya yang sedang bermain-main, bersukaria sebagaimana layaknya anak-anak yang masih kecil. Tapi anak ini yang pakai imamah, pakai jubah, dia diam, tidak bergerak sedikit pun, tidak ingin ikut bermain. Sampai 1-2 jam, di akhir saat anak ini ternyata nggak kuat, tumbuh rasa kekanak-kanakannya muncul, langsung dibuka imamahnya, dibuka jubahnya, dia ikut bergabung bermain bersama anak-anak yang sebaya. Kata Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, begitu juga orang dewasa sama seperti ini. Ketika dia memakai pakaian yang salafi, pakai pakaian seperti salafnya, dia akan terhindar untuk bergabung dengan orang-orang yang di luar thariqahnya. Tapi ketika sudah tidak pakai pakaian salafnya, maka dia akan begitu mudahnya bermusyarakah, bergabung dengan orang-orang yang di luar thariqahnya. Karena itu salaf kita sangat mewaspadai perubahan yang sedikit akan berbahaya, bisa membawa pada perubahan yang besar. Sekarang pakaian dirubah, nanti lama-lama thariqahnya dirubah, lama-lama akidahnya dirubah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jaga dengan baik apa yang kita peroleh dari majelis ini, bawa pulang ke rumah kita masing-masing, dan kita tularkan kepada keluarga kita. Yang tidak bisa hadir, jangan khawatir. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan an-nadhir hadir. Mungkin ada yang berhalangan, yang tidak dapat hadir melihat melalui YouTube, melalui media-media, mereka insya Allah tercatat, tergolong orang-orang yang hadir di majelis ini. Dan berkah Al-Habib Ja'far bin Syekhon
melimpah kepada kita semua, melimpah kepada kota Pasuruan, semakin berkah kota Pasuruan, semakin berkah sekitar kota Pasuruan, dan kita semua insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.